Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat keamanan. Ya. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Barang siapa yang memiliki rasa aman di rumahnya atau di daerahnya, sehat jasadnya, dan di rumahnya ada bahan makanan pokok yang dia makan hari itu, maka seolah-olah terkumpul baginya kenikmatan dunia. Tiga saja, Pak. Keamanan, kesehatan di jasadnya, dan dia bisa makan hari itu. Selesai. Seolah-olah Rasulullah mengisyaratkan nggak usah lagi mencari dunia, karena dunia itu sudah terkumpul di tiga itu. Keamanan. Bayangkan kalau kita di dunia tidak aman, dan sudah terjadi di saudara kita. Kita lihat akhir-akhir ini, 3 atau pekan terakhir ini, Aceh, Sumut, Sumbar, qadarullah mereka sekarang terkena bencana banjir. Beberapa korban, bahkan ratusan korban meninggal dunia. Jalur listrik putus, akses jalan putus. Jangankan beribadah, makanan-makanan pun putus. Bayangkan kalau kita bandingkan, Pak. Kita bayangkan di sini terjadi yang seperti itu. Nauzubillah. Mungkin kajian kita bisa diliburkan, nggak ada lagi kajian, nggak ada lagi istilahnya salat berjamaah. Maka kalau kita bandingkan, sangatlah beruntung kita yang berada di tempat yang aman, nyaman, bisa tidur nyenyak di ranjang kita. Mereka tinggal nunggu logistik dari luar kota. Bahkan internet pun nggak ada internet bagi mereka. Maka kita yang sehat, yang aman, patutlah bersyukur betul. Maka benarlah pepatah mengatakan, kenikmatan itu akan nampak terasa ketika dicabut. Ketika dicabut baru sakit. Ketika kita merasa sakit, kita sadar bahwasanya kesehatan itu mahal sekali. Mahal sekali. Bayangkan, Pak, kita punya mobil banyak, harta banyak, rumah banyak, rumah mewah, kebun-kebun. Kita mau beli ini, beli itu, sehat, terserah kita. Tetapi badan kita sakit, lumpuh kita, nggak bisa jalan. Enak gak? Nggak enak sama sekali. Atau gigi kita hilang semua, mau makan apapun susah. Atau lidah kita setengah. Lidah kita nggak sempurna, cuma setengahnya aja. Nggak enak, Pak. Makan apapun nggak enak.
Jadi kenikmatan hakiki itu adalah kenikmatan yang menempel pada jasad kita. Adapun yang lain, misalnya makanan itu Pak, yang bikin enak makanan itu bukan asli makanan itu, tetapi lidah kita yang bikin enak. Ketika makanan itu sudah lewat kerongkongan, masih ada nggak rasanya? Sudah tidak ada lagi. Segini cuma jaraknya Pak. Lewat dari situ, tidak ada lagi. Mobil mewah, sebenarnya bukan mobilnya yang mewah, mata kita yang indah melihatnya. Kalau mobilnya mahal, mata kita buta. Nauzubillah. Ya. Jadi kenikmatan hakiki adalah yang ada di jasad kita. Walaupun hartanya berkurang, tapi kalau jasadnya masih sehat, dia masih dalam keadaan aman, dia masih bisa makan hari itu, maka tidak salah Rasulullah mengatakan terkumpul semua nikmat dunia. Maka tugas kita adalah mendoakan saudara kita yang terkena bencana. Sudah banyak link. Kalau kita punya rezeki lebih, kita punya perasaan bahwasanya itu adalah saudara kita. Sebagian dari mereka ada yang muslim, kita bantu. Muslim itu seperti anggota tubuh. Kalau muslim yang lainnya kena bencana, seolah-olah tubuh kita kena luka, jadi terasa. Kita kirim semampu kita. Kita punya uang 5.000, transfer 5.000. Kita punya 10.000, transfer 10.000. Kita punya 1 juta, alhamdulillah, transfer. Sisakan untuk makan di rumah. Yang penting kita ada rasa kepedulian kepada mereka, ya. Maka dengan seperti ini, kalau kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Pak. Sekecil apapun yang kita keluarkan untuk membantu mereka, Allah lihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah, Allah pasti melihatnya. Kita transfer lewat media-media yang banyak menyebarkan link buka donasi. Kita transfer 5.000. Tapi kebangetan, kalau 5.000 kebangetan Pak ya. Terlalu gitu. Kasih 10.000, terlalu juga. 50.000 kasih. Ikhlas. Suatu saat mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita dalam keadaan bencana, Allah ada Pak. Allah berjanji, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Mungkin kalau kita berinfak sekarang, efek balasannya itu enggak sekarang. Tapi lihat Pak, ketika 10 tahun ke depan, kita merasakan kesulitan, entah ekonomi, kesulitan biaya, kesulitan apa misalnya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong saya. Karena saya dulu sempat menolong teman saya, maka tolong saya. Tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk tidak menolong. Maka keluarkan 5.000, 10.000, 50.000, 100. Bahkan yang punya uang rezeki banyak, 1 juta, ringan bagi mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas bab tentang ibadah, yaitu ibadah apa Pak? Cinta. Kita sudah menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk ibadah adalah cinta kepada Allah. Cinta adalah ibadah. Bahkan kalau seseorang cinta kepada Allah, maka itulah hakikat dari ikhlas. Orang yang cinta kepada Allah dalam beribadah, dia enggak berupaya lagi meluruskan niatnya, karena itulah hakikat ibadah.
Imam Ibnu Qayyim mengatakan hakikat daripada ikhlas adalah cinta. Berbeda ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Dia beribadah sholat. Alasan dia sholat apa? Takut kena azab. Nanti kalau dia nggak sholat dia azab. Boleh nggak ini? Boleh. Bagus sekali. Seseorang beribadah atau seorang sholat, dia mengerjakan sholat karena takut kepada Allah, sangat bagus. Atau dia mengerjakan puasa dengan rasa penuh harap kepada Allah, boleh. Berharap apa? Berharap pahala. Mengerjakan sholat berharap pahala, mengerjakan haji berharap pahala. Semuanya bagus. Bahkan ulama atau orang-orang terdahulu, mereka beribadah dengan dua tadi. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Orang-orang terdahulu, mereka itu berdoa kepada Allah raghaban, dengan rasa berharap, mengharapkan pahala. Wa rahaba, mereka juga beribadah dengan rasa takut. Artinya boleh kita beribadah dengan mencampurkan rasa takut dan rasa berharap. Akan tetapi Pak, akan lebih istimewa lagi tatkala seseorang beribadah dengan rasa cinta. Nggak ada beban sama sekali. Berbeda dengan dia beribadah dengan rasa takut, seolah-olah ada beban rasa takut, beban rasa harapan. Tapi kalau cinta, sudah, dia nggak mandang yang lainnya. Yang penting saya cinta kepada Allah, ibadah. Akan ringan dia mengangkatkan kaki ke masjid. Walaupun airnya dingin, wudhu kedinginan, ngantuk. Tapi kalau dia beribadah dengan rasa cinta, ya, maka akan mudah. Cinta akan mengalahkan segala-galanya. Mungkin kita belum dengar cerita dari tabi'in ya, yang bernama Urwah bin Zubair. Pernah dengar kisahnya Pak? Tabi'in ya. Beliau bernama Urwah bin Zubair. Suatu ketika beliau adalah seorang ulama, beliau mendatangi pemimpin, yang mana pemimpin ini sangatlah berpengaruh di zamannya. Dia datang untuk berkunjung ke rumah pemimpin ini, membawa anaknya. Biasa kalau orang membawa anak ke rumah tetangga, misalnya ke rumah teman, anaknya dibiarkan main di halaman, ya kan? Sembari bercerita Urwah bin Zubair, dan qadarullah terdengar anaknya yang sedang bermain terkena hantaman kaki kuda di halaman rumah pemimpin itu. Rumah raja itu ada ternak kuda atau pelihara kuda. Jadi terkena terkena kaki kuda anak itu, sehingga meninggal dunia, nauzubillah. Lalu terdengarlah berita itu oleh Urwah bin Zubair. Apa responnya Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak saya meninggal. Oh ya, mana? Biar saya urus jenazahnya sendiri. Nggak ada di raut wajahnya itu nampak kesedihan sama sekali. Biasa aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sini saya urus jenazahnya. Lihat betapa teguhnya Pak Urwah bin Zubair. Dia tahu ini memang anak saya, tetapi ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen ambil, silakan, terserah Allah. Biasa aja dia. Kalau kita merengek-rengek ya Pak ya. Anak saya gitu. Marah-marah makan. Manusiawi Pak. Tapi lihat keimanan Urwah bin Zubair, dia biasa saja anak yang meninggal. Diurusnya jenazah anaknya sampai ketika ingin dimakamkan, dia sendiri yang memakamkan, Urwah bin Zubair. Dia masuk ke dalam kuburan, ke dalam liang lahat. Nah, qadarullah, ternyata ketika dia sedang memakamkan jenazah anaknya, kakinya terkena penyakit yang langka. Kalau bahasa mudanya, penyakit kulit kakinya, kusta mungkin ya, yang dia terkena asalnya dari tanah pemakaman itu. Pulang dari pemakaman terasa nyeri sehingga dia datang ke tabib.
Datanglah ke tabib, wahai tabib, ini kaki saya luka, kaki saya terkena penyakit yang langka, tolong dicek. Apa kata tabib? Wahai bapak, sesungguhnya penyakitmu ini adalah penyakit langka yang berpotensi menjalar ke tubuh yang lain kalau tidak segera ditindaki. Lalu apa keputusannya wahai tabib? Ini kalau tidak ditindai akan menjalar. Kami potong, Pak. Izin kami amputasi kaki bapak, bagaimana pendapat bapak? Mikir Urwah bin Zubair. Silakan, potong saja. Baik Pak, kalau ingin dipotong, kami biasanya ketika ingin memotong kaki atau amputasi, biasanya harus pasien ini dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana caranya? Ini Pak, silakan Bapak minum minuman ini sehingga Bapak mabuk dan tidak sadar. Bius kalau bahasa kita. Na'udzubillahi min zalik, kata Urwah. Demi Allah, saya tidak akan pernah memasukkan barang yang diharamkan Allah ke dalam tubuh saya. Enggak mau. Padahal Pak, beliau ulama Pak. Beliau tahu hukum ketika kita menggunakan hal yang haram untuk darurat itu boleh. Boleh Pak. Kita makan daging babi saja, maaf. Boleh dalam keadaan darurat. Tapi Urwah bin Zubair enggak mau. Dia enggak mau. Tubuhnya ini bersih. Dia jaga betul. Dia enggak mau setetes pun masuk ke dalam tubuhnya. Bingung dokter ini. Gimana ini Pak? Ini mau dipotong. Ini kalau nggak dikasih obat bius nanti Bapak meronta-ronta. Akhirnya tabib ini berunding lagi. Bagaimana nih caranya? Dapatlah solusi lagi. Wahai Bapak Urwah, bagaimana kalau seandainya Bapak kami kasih obat juga, yang obat ini ketika Bapak hisap nanti Bapak akan pingsan. Na'udzubillah, kata Zubair. Saya nggak mau berobat dengan cara yang diharamkan Allah. Sama saja Pak, obat yang dihisap ini seolah-olah memabukkan juga. Dia nggak mau. Tambah pusing, mumet lah tabib ini. Akhirnya berunding-runding lagi. Bagaimana Pak Urwah? Ya sudah, amputasi saja, saya dalam keadaan sadar. Bismillah Pak. Izin Pak, kami amputasi Pak ya, Bapak dalam keadaan sadar. Dipanggilnya orang-orang besar, berotot, tinggi, besar, gemuk, datang ke ruangan amputasi itu. Urwah bingung. Ini ngapain orang-orang ini? Rame-rame. Ini orang ini Pak, tujuannya untuk megang Bapak, supaya Bapak nggak meronta-ronta nanti. Apa kata Zubair? Enggak usah. Saya bisa sendiri insya Allah sambil berzikir. Tambah pening, dokter sudah pasrah. Bismillah Pak, izin. Mulailah mengambil alat-alat pisau. Urwah bin Zubair mulailah. Beliau bertawakal kepada Allah dan berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika hendak dipotong ya, mulai dites dikit gitu kan. Langsung ngilu, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung Pak, disayat pelan-pelan. Mulai Zubairnya semakin gemetar, semakin kuat zikirnya, semakin nggak kuat pokoknya, semakin kuat zikirnya. Tapi tabib lanjut memotongnya, potong dagingnya. Coba bayangkan Pak, coba kaki kita aja Pak, disilatin Pak ya. Itu dalam keadaan sadar Pak, disilatin coba bayangin Pak, kulit-kulit, daging. Zubair melihat itu kejadian, kakinya dipotong. Sampai akhirnya beliau bergetar, berzikir kuat. Terakhir pemotongan tulang. Beliau melihat dengan matanya sendiri Pak, digergaji. Red. Sampai selesai. Alhamdulillah kata Zubair. Apakah selesai? Diam tabibnya. Lanjut berzikir, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Sakit nggak kira-kira Zubair ini Pak? Sakit nggak kira-kira? Sakit Pak. Zubair ini bukan malaikat. Zubair ini manusia. Sakit mereka.
Tetapi kok dia bisa bertahan, Pak, dengan rasa sakit ini? Nah, itu masuk ke bab yang kemarin. Kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, maka semuanya akan hilang. Sakit dia sakit, tetapi kalah dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan dia berzikir, dia sakit, dia merasakan getaran, teriakan, tapi dia tetap berzikir. Subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Terakhir, ini yang paling menyakitkan. Darahnya mengalir, untuk menampung darahnya supaya tidak mengalir, dipanaskan besi panas, ditempelkan ke lukanya. Itulah yang paling dahsyat sehingga dia pingsan. Subhanallah. Gimana kalau kita, Pak, kaki kita? Tapi hasil dari situ beliau bersyukur. Beliau pegang kakinya, alhamdulillah ya Allah, kaki saya sudah mendahului saya. Tapi saya bersyukur. Dengan kaki ini saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ke maksiat kepada Allah. Saya selalu bawa dia ke tempat kebaikan. Saya selalu jadikan dia topangan untuk sholat tahajud, untuk sholat sunnah, untuk puasa. Saya bersyukur dikuburkannya kakinya. Artinya, Pak, ketika seseorang sudah cinta kepada sesuatu, apalagi kepada Allah, maka ya, semuanya kalah. Apalagi ketika dia beribadah kepada Allah, tidak ada lagi dia keraguan tentang keikhlasan, karena arti atau pusat dari keikhlasan adalah cinta kepada Allah. Bagaimana cara meraih kecintaan? Banyak sekali caranya. Kita menjalankan sholat sunnah, kita mentadaburi Al-Quran, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, taati Nabi. Insya Allah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah cinta, Pak. Kemudian melanjut ke bab yang berikutnya, yaitu an-naw'ul khamis, al-khauf, wa huwa min aujabi a'malil qulub, wa qad warada al-amru bihi fi mawadhi'i katsirah, ka qauli ta'ala. Bab yang berikutnya ialah rasa takut. Kalau tadi rasa cinta, sekarang rasa takut. Takut adalah salah satu jenis ibadah yang aslinya takut ini harus kita tujukan kepada Allah. Takut artinya kita merasa takut kepada masa depan. Takut, ya. Al-khauf itu adalah rasa takut kepada masa depan yang tidak pasti. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan kita yang belum pasti, maka kita takut. Apakah kita diancam, apakah kita disiksa, apakah kita akan menderita, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut itu muncullah semangat untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun, dan kepada akulah maka hendaknya kalian takut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut terhadap mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang-orang yang beriman. Seperti kisah yang sudah kita jelaskan kemarin, ya. Nabi Yusuf yang godaannya sangat besar sekali, namun ada yang berhasil membentengi dia dari kemaksiatan, yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rasa takut ini sudah kita jelaskan sebagian, ya. Ada rasa takut yang mengantarkan kepada syirik besar, yaitu takut kepada selain Allah, ya. Kemudian ada yang mengantarkan kepada syirik kecil, yaitu
kan yatruka wajiban aw yaf'ala muharraman khaufan min ghairillah. Dia mengantar takut yang mengantarkan kepada syirik kecil ketika seseorang takut kepada selain Allah sehingga dengan takut tersebut dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Contohnya, Pak, dia takut kepada penjahat. Takut dia. Karena takut dengan penjahat akhirnya dia kerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Penjahat suruh minum khamar. Kalau enggak saya bunuh. Dia taat, dia takut dibunuh, dia minum khamar. Dia maksiat kepada Allah karena takut kepada penjahat. Dia takut kepada pemimpin yang zalim, takut dia. Karena takut kata pemimpin ini, kalau waktu Isya jangan ada di masjid, semuanya ada di rumah saya. Karena takut dia taatin, akhirnya dia enggak sholat. Takut seperti ini maka akan mengantarkan kepada syirik kecil. Karena dia takutnya disebabkan sesuatu. Dia enggak mau bangun malam. Dia enggak mau sholat subuh. Kenapa? Takut ada hantu. Ini syirik, Pak. Enggak boleh. Misalnya dia disuruh sholat Isya sendirian, anak-anak ya misalnya, melewati kuburan gelap, atau dia mau ngaji misalnya anak sendiri lah, contohkan dari Sukajaya ke sini lewat jalan gelap. Kalau anak takut, alasannya takut ada hantu, ya, ada kuntilanak, ada wiwi gombel, ada pocong, maka syirik kecil. Karena nggak masuk akal, Pak. Dia takut dengan makhluk sampai dia meninggalkan perintah-perintah Allah atau melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga takut yang dia takutnya bersifat tabiat. Yang mana memang kita wajar takut dengan dia, bukan takut yang tanpa sebab, ada sebabnya. Contoh, takut dengan harimau. Misalnya, Pak, hebat Bapak kalau nggak takut. Di sini jarak 1 meter ada harimau depan Bapak. Takut nggak kira-kira? Takut. Ini takut tabiat, takut tabii. Sudah menjadi kewajaran. Nggak bisa kita nggak takut. Karena kalau kita berani, wafat kita. Ya. Wafat kita, Pak. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sebabnya apa? Karena dia berani dengan harimau. Ini namanya takut tabii. Nah, kata beliau, di sini takut tabii ini diwajarkan. Namanya takut tabii. Misalnya kita ada ular di rumah kita, ular besar. Maka kita wajar takut. Karena memang ular ini pasti kalau diganggu dia akan, ya memang kerjaan dia gitu, menggigit gitu kan. Kita takut. Atau di lautan kita menyelam, kita takut, wajar. Karena di dalam lautan itu sesuatu yang tidak pasti. Entah kita didatangi hiu atau didatangi dan lainnya, ya. Maka takut ini diwajarkan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan dalam Al-Quran, fa'akhafu ayyaqtuluni, aku takut mereka membunuhku. Aku takut mereka membunuhku. Wajar ada rasa takut. Seperti apa lagi, Pak? Takut yang menjadi kewajaran kita. Contohnya apa, Mas? Ketika hujan lebat misalnya, petir, ya. Wajar kita merasakan ketakutan dalam hati kita, sehingga kita berlindung dari hujan lebat itu. Biasanya kalau hujan lebat, kalau petir itu gimana tipe hujannya, Pak? Hujan lebat kah atau hujan biasa aja? Hujan biasa malahan, ya. Jadi rawan petir itu bukan hujan lebat, tapi hujan yang rintik-rintik itu yang rawan petir. Maka kita wajar takut dengan sambaran petir itu. Kalau kita nggak takut nggak apa-apa, coba aja kita ke tengah jalan, ya.
tunggu gitu, berdoa ya Allah sampar saya gitu. Berani betul ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-khauf al-wajib, rasa takut yang wajib. Nah ini jadi pembahasan penting Pak. Karena khauf itu adalah ibadah, maka wajib kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya rasa takut itu, semua rasa takut itu tidak boleh mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Pak, kita takut kegelapan, tetapi di sebelah sana kita mau sholat subuh, maka mau nggak mau kita kalahkan rasa takut kita ini demi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak sholat karena cuma takut gelap aja, maka lebih bahaya lagi. Ancamannya bisa di akhirat kelak. Maka di sini kata beliau, huwa khauful qalbi minallahi alladzi yadfa'uhu li fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Yaitu rasa takut di dalam hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendorong dia untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan atau menyebutkan kedudukan khauf itu bagi seorang muslim, kedudukan rasa takut bagi seorang muslim adalah huwa fardun ala kulli ahadin. Maka hendaknya, kata beliau, wajib bagi setiap muslim itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita nggak takut kepada Allah, nggak takut dengan azabnya, kita semena-mena. Kita hiraukan aja itu azab-azab Allah itu. Allah mengatakan kalau tidak sholat maka akan diletakkan di lembah neraka kalau orang yang tidak sholat. Ya. Kemudian orang yang tidak puasa akan dimasuk ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan santai saja. Itu khauf wajib yang harus kita dahulukan daripada ketakutan kita kepada yang lainnya. Bayangkan Pak, kita dalam keadaan jihad, di depan kita ada musuh yang membawa senjata-senjata yang canggih, pedang, tombak, senjata. Pasti kita merasakan atau timbul dalam hati kita rasa takut. Tetapi kalau kita manja-manjakan rasa takut ini, maka tidak ada peperangan di situ. Kalau kita menikmati rasa takut kita, takut, gak jadi perang, mundur dia, ya kan? Tetapi kalau dia lawan, dia mengedepankan rasa takutnya kepada Allah, maka otomatis dia mau nggak mau melawan rasa takut tersebut sehingga terjadi perperangan. Para sahabat dahulu mereka wajar Pak, mereka manusia juga. Ada ketakutan di dalam hati mereka, tetapi Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk tetap maju berperang, karena Rasulullah menjanjikan ketika seorang mati dalam keadaan berperang, ya mengorbankan jiwa, raga, hartanya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab kalau dia ikhlas. Kalau dia berperang tujuannya untuk menegakkan bendera Allah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan syahid tanpa hisab dan azab. Tentu ada syarat-syaratnya. Ya, salah satu syaratnya adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah meninggal, ya, ditanya dulu ada nggak dia hutang terhadap manusia. Kalau dia ada hutang terhadap manusia, maka sulit dia masuk ke dalam surga. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggung jawab dia bersama orang yang dihutanginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada istilahnya takut, rasa takut yang dianjurkan. Kalau yang tadi rasa takut yang wajib, sekarang rasa takut yang dianjurkan atau sunnah.
Wa huwa khauful qalbi minallah, dan itu rasa takut di dalam hati, rasa takut kepada Allah yang memotivasi dia atau yang mendorong dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan atau meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Dia timbul dalam hatinya itu rasa takut, sehingga dengan rasa takutnya itu dia mengerjakan sesuatu yang sunnah. Contoh Pak, misal di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya menjanjikan banyak sekali pahala-pahala, keutamaan-keutamaan seseorang yang mendirikan sholat di malam hari 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, dia timbul rasa takutnya kepada Allah. Dia takut kepada Allah, takut nanti gak dapat pahala itu, makanya dia kerjakan, terdorong baginya untuk mengerjakan. Dia takut, dia merasa rugi dan takut tidak mendapatkan keutamaan yang banyak dalam bulan Ramadan, maka dia kerjakan. Inilah rasa takut yang dianjurkan. Kemudian ada juga Pak, kata beliau di sini, al khauf mimma lam tajril ada innahu sababun lil khauf. Dia takut terhadap sesuatu yang gak masuk akal. Gak masuk akal, tapi dia takut. Contohnya Pak, kata beliau, inilah yang disebut dengan orang yang penakut. Dia takut dengan sesuatu yang tidak ada sebabnya. Contohnya Pak, apa contohnya? Misalnya Pak, dia dari Gedung Sari ke Sukajaya naik motor, takutnya berlebihan. Padahal kan biasa aja, nggak ada sebab, nggak ada alasan bikin dia takut. Siang-siang pulang, siang-siang hari dia berangkat naik motor dari Gedung Sari ke Sukajaya. Dia merasa takut, padahal nggak ada sebab dia untuk takut. Maka orang ini dikatakan orang yang penakut, al-jubn, ya, artinya penakut, kurang motivasi. Contoh lain Pak? Contoh lain adalah apa Pak? Contoh lain? Dia makan nasi misalnya. Nasi kan sehat, tapi dia takut, khawatir berlebihan. Aduh, jangan-jangan makan nasi bisa mati gitu kan. Nggak ada alasan untuk mati gara-gara makan nasi, kecuali nasinya itu ditaburi demolis, ya, taburin dikit gitu kan, ya baru dia takut. Tapi ini nasinya sehat, hangat lagi, dia makan, dia takut, maka di sini dia dibilang pengecut. Berbeda dengan takut yang diwajarkan tadi, ketika misalnya takut apa, harimau tadi, atau takut di depan beruang. Ada alasan dia takut, karena kalau dia dekat beruang dimakan. Tapi kalau dia makan nasi takut, ada nggak alasannya? Nggak ada. Sehingga dia, kalau dia takut dengan perkara yang remeh, perkara yang tidak ada alasan dia untuk takut, dia dikatakan pengecut. Dan ini ya tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena dia, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berlindung dari rasa pengecut, ya, minal jubni wal ghabn, ya, dari rasa takut. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari rasa takut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di atas rasa takut ada lagi tingkatan rasa takut yang lebih tinggi Pak. Kalau ini bahasanya adalah al-khauf, bab berikutnya adalah al-khasyah. Al-khasyah adalah rasa takut ditambah dengan rasa penghormatan. Kalau al-khauf tadi rasa takut, khawatir saja, khawatir yang belum terjadi, takut. Tapi kalau al-khasyah, takut ditambah dengan rasa penghormatan,
takut dengan orang tua misalnya, takut hormat. Nah, maka di sini juga harus kita tunjukkan al-khasyah ini atau rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut dengan mereka. Takutlah denganku. Kemudian Rasulullah SAW ketika ada 3 orang, Pak, yang sok-sokan kalau kita bahasakan ya. Satu, mereka berjanji. Mereka ini tujuannya bagus untuk supaya lebih bertakwa. Satu datang mengatakan, aku tidak akan pernah tidur. Aku ingin sholat malam sepanjang malam, enggak pernah tidur. Yang kedua, aku ingin selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka. Ingin supaya ahli ibadah. Yang ketiga, aku tidak akan pernah menikah. Aku ingin fokus ibadah tanpa ngurusi keluarga. Yang pertama, dia ingin selalu sholat malam. Yang kedua, ingin selalu puasa tanpa berbuka. Yang ketiga, tidak akan mau menikah. Datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, amma Allah, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya sayalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa. Beliau di sini mengatakan, saya yang paling takut kepada Allah, saya yang paling bertakwa. Tapi saya sholat malam, saya tidur juga. Enggak sepanjang malam saya sholat malam, saya ada tidurnya. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikah. Lihat, enggak ada yang lebih bertakwa dari Rasulullah. Orang 3 ini pengen jadi orang yang bertakwa dengan melakukan cara 3 tadi. Enggak gitu kata Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi jangan macam-macam kita. Coba saya melakukan ini ya, mana tahu bagus. Enggak. Belum tentu bagus di hadapan kita, di hadapan Rasulullah enggak bagus. Bagus. Ya. Kita mengerjakan ini, tujuannya memang baik, Pak. Mengerjakan ini, mengadakan acara ini, tujuannya bagus. Tapi belum tentu di pandangan Rasulullah itu bagus. Contoh 3 orang tadi. Kalau kita pikir-pikir, masya Allah, Pak, sholat malam, nggak pernah tidur, bagus ibadahnya. Tetapi nggak gitu caranya. Kasih porsi tidur. Ya. Nggak menikah, tujuannya untuk ibadah. Berarti kita bohong. Kita laki-laki butuh pelampiasan. Ya. Maka seseorang ketika sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah, maka dia nggak karuan. Cukup kita taati Rasulullah. Rasulullah puasa, Rasulullah Rasulullah tidak puasa. Rasulullah sholat, ya kita sholat. Rasulullah tidur, ya kita tidur. Menikah, kita menikah. Nggak usah muluk-muluk, Pak. Nggak usah kita inisiatif supaya kita ingin serius ibadah, kita tambah lagi. Kita tambah porsinya. Kita mengadakan ini, kita mengadakan itu. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya salah. Dalam surah Al-Kahfi itu yang di ayat terakhir Allah mengatakan, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, apakah engkau mau aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi dalam beramal? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dan yaitu orang-orang yang sesat perbuatannya di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka ya mereka berbuat sebaik-baik mungkin. Itu orang yang paling rugi, Pak. Dia menyangka dia kayaknya orang yang pas nih, orang yang pasti masuk surga lah. Ternyata dia orang yang rugi. Orang yang tidak dianggap amal-amalannya. Dia udah beramal banyak, ya, tiba-tiba di akhirat amalannya ini salah.
Maka beliau mengatakan di sini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Berbeda kalau Rasulullah mengatakan waman raghiba fi sunnati. Nah, di sini ada perbedaan, Pak. Raghibaan dan raghiba fi. Ya. Raghibaan itu artinya benci. Raghiba fi artinya suka, cinta. Tapi Rasulullah mengatakan di sini waman raghibaan, barang siapa yang benci sunnati terhadap sunnahku, dia enggak mengerjakan, atau dia menambah-nambah, atau dia mengurang-urang, falaisa minni, bukan dari golonganku. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kata beliau, al-khasyatu akhas minal khauf. Rasa takut yang ditambah dengan rasa penghormatan itu lebih khusus, Pak. Lebih khusus daripada rasa takut aja. Kalau rasa takut ditambah dengan rasa penghormatan, berarti kita takut kepada Allah ditambah dengan ta'zim, memuliakan, mengagungkan, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan orang-orang yang takut kepada Allah itu, atau takut dengan rasa penghormatan itu, ada orangnya, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dengan takut dan rasa hormat itu hanyalah orang, atau hanyalah ulama. Ulama, Pak, yang hanya ulama lah yang memiliki rasa takut dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya, Pak? Kok bisa begitu? Karena mereka takutnya ada alasan. Mereka takut, ternyata ketika semakin mereka dalami agama Islam, semakin mereka perdalam syariat agama Islam, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus ditakuti. Misalnya, Pak, kalau kita belajar bab zakat misalnya, zakat harta. Kalau kita belum tahu, mungkin kita nggak tahu, ternyata di warung kita itu, kalau kita punya warung, ternyata ada zakatnya di situ. Misalnya kita punya warung, asetnya sampai nisabnya nisab emas 85 gram. Kalau misalnya warung kita itu asetnya itu dari uang kasnya, dari saldonya, dari bank, kita hitung semua, ternyata asetnya nyampe 85 gram emas, keluarlah zakat di situ. Hati-hati kita. Jadi semakin kita mengetahui syariat Islam, semakin takut. Makanya Allah mengatakan di sini, ulama lah yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka semakin memperdalam syariat agama Islam, oh mereka tahu ini yang haram, ini yang halal. Contoh lain, perkara sapi misalnya, atau kambing, ternyata ada zakatnya. Ya, berapa kemarin, Mas, kalau kambing itu? Ya, kalau kambing kurang lebih 40 ekor. Ya. Sudah nyampe, Pak? Belum ya? Nah, kalau sudah nyampe 40 ekor, maka ada zakatnya. Ya. Maka wajarlah di sini, karena ulama mereka beribadah itu tidak ngasal. Mereka fokus dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Benar nggak ini? Kalau benar dia kerjakan, kalau nggak benar dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pekan ke depan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu dan memberikan selalu kesehatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.